belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 6 energi dan perubahannya, subtema 2 perubahan energi. Ini materi pembelajaran 6 ada di halaman 96 sampai dengan 100. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Pembelajaran 6 anak-anak, ayo bercerita. Kalian sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi. Contohnya ketika menonton televisi, kalian tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi lainnya yang sering tidak disadari, misalnya saat buah jatuh. Saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi. Perubahan tersebut energi gerak menjadi energi bumi. Perubahan energi adalah peristiwa yang setiap saat dapat diamati. Sekarang susunlah informasi perubahan energi, mulai dari bangun tidur sampai kamu tiba di sekolah. Lihat tabel berikut untuk membantumu. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Ini peristiwa atau kegiatan menyalakan lampu kamar tidur. Perubahan energinya adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Kegiatan kedua, membuka jendela kamar. Perubahan energi yang terjadi adalah perubahan energi kimia dari tubuh kita menjadi energi gerak. Kegiatan ketiga, menanak nasi dengan penanak nasi listrik. Perubahan energi yang terjadi, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya, memasak air minum. Ini terjadi perubahan energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas. Selanjutnya, berangkat ke sekolah diantar dengan sepeda motor. Perubahan energi yang terjadi adalah perubahan energi kimia dari bahan bakar menjadi energi gerak pada sepeda motor. Lanjut ke materi, ayo berdiskusi anak-anak. Energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi. Manusia juga tidak mampu memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Namun jika ada hak, maka akan ada kewajiban yang harus ditunaikan. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik. Akan tetapi, kita juga berkewajiban membayar rekening listrik. Sekarang lengkapi tabel berikut. Isi dengan hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Selain itu juga yang terkait dengan penggunaannya. Diskusikan bersama temanmu. Baik, Ibu memberi contoh cara mengisi tabelnya anak-anak. Hak yang pertama adalah mendapat makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Kewajibannya adalah menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan. Hak yang kedua, mendapat informasi dan hiburan dari televisi. Kewajibannya adalah mematikan televisi setelah selesai menonton. Hak yang ketiga, mendapat penerangan dari lampu saat belajar. Kewajibannya adalah mematikan lampu jika tidak diperlukan. Hak yang keempat, mendapat air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kewajibannya adalah menutup keran air setelah menggunakan. Hak yang kelima, menghaluskan buah-buahan dengan blender. Kewajibannya adalah mencabut aliran listrik setelah selesai memakai blender. Ayo berlatih anak-anak.
Lama dan besarnya penggunaan energi listrik memengaruhi besarnya biaya yang harus dibayar. Tentukan lama penggunaan alat-alat listrik pada tabel berikut. Kemudian bandingkan penggunaan alat-alat tersebut dari yang paling lama sampai yang paling besar biaya listriknya. Selesaikan soal-soal berikut, kerjakan di buku tugasmu. Baik, Ibu mulai dari soal yang pertama, anak-anak. Hari Minggu, Ibu menyalakan mesin air dari pukul 04.30 sampai dengan pukul 05.00 atau 04.30 sampai dengan 05.00. Pada hari apakah Ibu lebih lama menyalakan mesin air? Baik, kalau kita cermati pada soal nomor 1, ini tidak ada perbandingan antara hari Minggu dengan hari lainnya. Maka soal ini tidak bisa diselesaikan. Ibu lewatkan, anak-anak. Soal nomor 2, anak-anak. Ketika pulang sekolah, Fahmi duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 13.30 sampai dengan 14.30. Pada sore hari sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 17.00 sampai dengan 17.30. Kapan Fahmi membaca lebih lama? Baik, Ibu bahas di sini. Kita bandingkan antara membaca buku pada siang hari dan membaca buku pada sore hari. Siang hari 13.30 sampai 14.30, anak-anak, ini sama dengan 1 jam. Kalau kita bersusun di sini 14.30 kita kurangi dengan 13.30. Ini kita kurangkan. 0 dikurang 0, 0. 3 dikurang 3, 0. 4 dikurang 3, 1. 1 dikurang 1, 0. 1.00 ini sama dengan 1 jam. Selanjutnya membaca buku pada sore hari. Nih, 17.30 kita kurangi dengan 17.00, anak-anak. 17.30 kita kurangi dengan 17.00. Ini kita kurangi. 0 dikurang 0, 0. 3 dikurang 0, 3. 7 dikurang 7, 0. 1 dikurang 1, 0. 00.30 ini sama dengan 30 menit. 1 jam ini lebih besar kalau dibandingkan dengan 30 menit. Nih, lebih besar, anak-anak. Jadi, Fahmi membaca buku lebih lama pada siang hari. Soal nomor 3, anak-anak. Setiap pagi Ibu mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Selanjutnya, Ibu melicinkannya dengan setrika listrik. Setrika seharusnya tanpa huruf E di sini. Hari ini Ibu mulai mencuci dari pukul 06.30 sampai dengan 07.15. Kegiatan menyetrika dilakukan dari pukul 14.00 sampai 15.30. Kegiatan mana yang lebih singkat? Baik, Ibu bahas. Mencuci baju pukul 06.30 sampai 07.15. Kita hitung di sini. 07.15 dikurang dengan 06.30. Di sini selanjutnya kita kurangi. 15 dikurang 30 tidak bisa, anak-anak, kita harus pinjam depan di sini. Ini dari 7 dipinjamkan 1 sisa 6. Di sini 1 jam 60 menit. 60 menit ditambah dengan 15 di sini menjadi 75, anak-anak di sini. Baru kita kurangkan. 5 dikurang 0, 5. 7 dikurang 3, 4. 6 dikurang 6, 0. 0 dikurang 0, 0. 00.45 ini sama dengan 45 menit. Selanjutnya menyetrika baju pukul 14.00 sampai 15.30. Kita hitung di sini. 15.30 kita kurangi dengan 14.00. Kita kurangkan. 0 dikurang 00, 3 dikurang 03, 5 dikurang 41, 1 dikurang 1. 01.30 sama dengan 1 jam 30 menit.
Jadi kegiatan yang lebih singkat ini berarti yang lebih besar adalah antara 45 menit dan 1 jam 30 menit. Yang lebih besar adalah 1 jam 30 menit. Jadi yang lebih singkat adalah 45 menit mencuci baju. Jadi kegiatan yang lebih singkat adalah mencuci baju. Soal nomor 4 anak-anak. Ibu menyiapkan nasi goreng, roti panggang, dan susu untuk sarapan. Ibu menyiapkan nasi goreng dari pukul 05.30 sampai 05.45. Setelah itu, ibu menyiapkan roti panggang dan susu. Pukul 05.55 sarapan sudah siap di meja. Mana yang lebih lama dilakukan ibu? Menyiapkan nasi goreng atau menyiapkan roti panggang dan susu? Baik, ibu bahas. Menyiapkan nasi goreng dari pukul 05.30 sampai 05.45. Ini ibu kurangkan di sini 05.45 dikurangi dengan 05.30. 5 dikurang 5 0, 5 dikurang 0 5, 4 dikurang 3 1, 5 dikurang 5 0, 0 dikurang 5. Ini 15 menit anak-anak. Selanjutnya menyiapkan roti panggang dan susu. Setelah itu berarti masih pukul 05.45 sampai dengan 05.55. Ini kita kurangkan di sebelah kanan. Di sini anak-anak 05.55 ibu kurangi dengan 05.45. Kita kurangkan 5 dikurang 5 0, 5 dikurang 4 1, 5 dikurang 5 0, 0 dikurang 0 1. 00.10 ini sama dengan 10 menit. 15 menit dengan 10 menit kalau kita bandingkan jelas lebih besar 15 menit. Yang ditanya adalah yang lebih lama. Kegiatan yang lebih lama jelas menyiapkan nasi goreng. Jadi kegiatan yang lebih lama dilakukan ibu adalah menyiapkan nasi goreng. Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.